Ini kembali kenapa kita harus mengkaji kitab kuning. Ini kembali ya ke pokok permasalahan. Tadi contohnya sholat. Ada di dalam Al-Qur'annya hanya perintah. Di dalam hadis hanya nama sholat. Bagaimana supaya ibadah sholat kita, tata caranya, rukun-rukunnya, supaya sholatnya makbul atau diterima oleh Allah. Nah, para ulama terutama mujtahid mutlak yang 4 yang diakui dunia itu para imam mazhab. Nah, imam mazhab memberikan rinciannya lah ya gitu ya. Sholat jadi itu namanya takririyah, atau setelah Rasulullah SAW waktu itu perang, para sahabat banyak yang kelaparan. Nah, karena yang namanya kelaparan, nasi tidak ada, kurma tidak ada. Daripada sahabat banyak yang meninggal, tiba-tiba karena itu di hutan, datanglah dob itu kalau bahasa Sundanya yang kayak buaya tapi agak kecil. Biawak kalau gitu ya. Itu daripada sahabat lapar karena kematian, karena kelaparan, mati karena kelaparan. Akhirnya diambillah biawak itu dan dimakan oleh beberapa para sahabat. Rasulullah membiarkan. Kenapa? Daripada para sahabat mati karena kelaparan, akhirnya Rasulullah memperbolehkan makan biawak karena daripada para sahabat mati karena kelaparan. Tapi itu tidak jadi sandaran bahwa boleh makan biawak, bukan. Berarti dalam keadaan darurat ya? Dalam keadaan darurat. Dari sanalah para ulama membuat sebuah kata-kata mutiara. Atau dengan bahasa lain kaidah usul fikih itu ad-doror yujalu wa anad-dororo yujalu. Bisa apa yang membuat madarat kepada kita itu dihilangkan. Dengan cara apa? Tadi memakan biawak itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kaidah usul fikih wa anal masyaqqata tajlibut taisiru. Situasi keadaan genting atau urgent gitu ya, atau insidentil begitu itu bisa membolehkan itu yang tadinya haram bisa jadi halal. Kalau istilah di agama kita Islam gitu, itu namanya perubahan hukum. Yang tadinya haram menjadi halal dalam keadaan tertentu. Nah, menurut di dalam kitab usul fikih Jam'ul Jawami ada keterangan itu wal hukmu intagoyaro min su'ubatin ila suhulatin paruhsatun. Hukum contoh yang tadinya haram intagoyaro dan berubah hukum tersebut min su'ubat yang tadinya susah atau haram ila suhulatin kepada kemudahan, itu dinamakan rukhsah namanya. Atau rukhsah itu apa ya, dispensasi lah, keringanan itu. Seperti halnya kita lagi jalan nih, situasi macet, padahal terdengar suara adzan, datang waktu duhur, tapi kita mau wudhu nggak bisa, mau keluar mobil nggak bisa. Di sana agama memberikan kemudahan, boleh menggabungkan sholat antara duhur dengan asar. Kalau itu yang datang waktu duhur. Nah, ini kalau hukum dilindungi atau ada dasarnya. Ada dasarnya. Apa dasarnya? Al-Quran. Wa ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama untuk kamu sekalian tidak menjadikan kesulitan. Jadi kalau kita tahu ilmunya, sebetulnya tidak ada yang sulit. Artinya Allah tidak akan mempersulit hambanya ya. Nah, ini kembali kenapa kita harus mengkaji kitab kuning. Ini kembali ya ke pokok permasalahan. Tadi contohnya sholat. Ada di dalam Al-Qur'annya hanya perintah. Di dalam hadis hanya nama sholat.
bagaimana supaya ibadah sholat kita, tata caranya, rukun-rukunnya, supaya sholatnya makbul atau diterima oleh Allah. Nah, para ulama terutama mujtahid mutlak yang 4 yang diakui dunia itu para imam mazhab. Nah, imam mazhab memberikan nih rinciannya lah ya gitu ya. Sholat yang menurut agama atau menurut Allah pasti diterima. Itu rukunnya ada 17. Rukunnya ada. Nah, itu dituangkan di dalam kitab kuning. Nah, di dalam kitab kuning kitab diperjelas penjelasannya ya. Dari mulai kitab kecil, Safinatun Najah, Riyadul Badi'ah, Takribul Maqsad, kitab Bajuri, kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Tulibin, Bughyatul Mustarsyidin, Kifayatul Akhyar, dan banyak kitab-kitab yang lainnya. Banyak dikaji di pesantren-pesantren. Banyak dikaji di pesantren. Kalau yang basicnya pesantren mungkin santri mengenal tuh ini. Tapi kan sekarang masalahnya jamaah RDAI itu kan basicnya macam-macam tuh. Kadang-kadang suka nanya, ini bener nggak nih apa hukumnya? Loh, di Qurannya nggak ada, di hadisnya nggak ada gitu. Nah, makanya dengan kedatangan Gus ini kita terangkan semuanya gitu loh artinya. Insya Allah. Ya artinya begini kali Gus ya. Al-Quran itu sesuatu yang besar kali global gitu kan. Kan nggak mungkin kita sebagai orang awam akan mencerna apa yang tertuang di dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuannya kan masing-masing kan. Dari situ kan ada hukumnya lagi sunnah hadis Nabi ya kan. Nah dari sunnah ini pun akhirnya diterangkan oleh para mujtahid, ahli-ahli fikih dulu ya, orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu kan, ya diterangkan lagi dengan kitab-kitabnya itu gitu kan dikaji. Iya. Oke Gus, berarti kan sudah terjawab sudah ya artinya kenapa sih kita harus mengkaji kitab kuning, apa sih hukum-hukumnya gitu yang ada di situ gitu kan. Nah ini kan terkait dengan ilmu RDAY nih. Pak Haji kan nyuruh kalau lu punya hajat, lu harus ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim. Nah sepengetahuan saya nih yang namanya kita untuk mengenal Allah itu kan bisa dilakukan dengan 2 cara. Satu dengan ibadah ritual, yang satu dengan ibadah sosial. Betul. Betul kan? Nah, mohon maaf mohon dikoreksi kalau saya salah. Ibadah ritual yaitu yang sudah diterangkan tadi kan, bangun jam 00, ini kan senyum ya kan, baca Quran, sholat qobliyah ba'diyah, sholat tahajud itu kan. Nah itu kan udah jelas tuh ada ya hukum-hukumnya ya di Al-Quran. Nah mungkin bisa nggak nih mohon maaf nih untuk Gus terangkan lagi. Kenapa sih Pak Haji nyuruh kita harus bangun jam 00? Nah, kan. Terus setelah bangun kita harus senyum. Ya intinya kan mungkin untuk ucap syukur kan. Betul, Kan pagi-pagi udah kita awalin dengan kebahagiaan. Ya mungkin dari situ kita nanti habis senyum terus kita baca Al-Quran. Nah nanti Gus coba dijabarkan gitu ya supaya nanti ini para tamu itu memahami gitu loh. Sok mangga silakan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayah Bapak Ibu.